Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Ramadan Pratama Putra, kelas 5B Teknik Informatika, NPM 2010-55-2010-12, mata pelajaran Multimedia Dasar. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai materi prinsip-prinsip yang melandasi pengembangan multimedia pembelajaran interaktif. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Richard E. Meyer 2001 menunjukkan bahwa anak didik kita memiliki potensi belajar yang berbeda-beda. Kita kini di dunia pendidikan makin maju. Dapatkah mobilitas belajar siswa yang berbeda-beda ini dibawa dalam sebuah teknologi multimedia? Di sini ada beberapa prinsip. Yang pertama yaitu prinsip multimedia. Mengatakan bahwa siswa belajar lebih baik dari gambar dan kata daripada sekedar kata-kata saja. Karena dinamakan multimedia berarti wajib mampu mengkombinasikan berbagai media seperti teks, gambar, grafik, audio, atau narasi, video, animasi, simulasi, dan lain-lain. Menjadi satu kesatuan yang harmonis sebab kalau tidak namanya bukan multimedia tapi single media. Yang kedua yaitu ada prinsip kedekatan ruang. Prinsip kedekatan ruang mengatakan bahwa siswa dapat belajar lebih baik saat kata-kata dan gambar-gambar terkait disajikan secara berdekatan daripada saat disajikan saling berjauhan dalam halaman atau layar slide. Gambar dan kata-kata yang disajikan haruslah berdekatan dalam on-screen. Gambar dan teks atau kata yang berjauhan akan sangat menyulitkan bagi siswa untuk memahaminya atau bisa jadi makna yang disebabkan teks dan gambar berjauhan tersebut. Yang ketiga, prinsip kedekatan waktu mengatakan bahwa siswa dapat belajar lebih baik saat kata-kata dan gambar terkait disajikan secara simultan atau berbarengan daripada suksetif atau bergantian. Untuk meningkatkan pemahaman, siswa gambar dan teks atau kata sebaiknya disajikan secara berbarengan dalam on-screen, bukan bergantian. Sebab jika disajikan secara bergantian, dapat menyebabkan terjadi kesalahan dalam proses informasi, yaitu hubungan mental antara representasi verbal dan representatif visual yang tidak terjadi. Yang selanjutnya itu prinsip koherensi. Mengatakan bahwa siswa dapat belajar lebih baik saat kata-kata, gambar-gambar, atau suara-suara ekstra atau tambahan dibuang daripada dimasukkan. Unsur-unsur tambahan yang tidak perlu sebaiknya dihilangkan dalam tampilan on-screen, karena unsur tambahan tersebut akan mengalihkan siswa dari materi yang penting, bisa mengganggu proses penataan materi, dan dapat menggiring siswa pada materi yang tidak sesuai dengan tujuan pembelajaran. Lalu ada prinsip modalitas, mengatakan bahwa siswa dapat belajar lebih baik dari animasi dan narasi daripada animasi dan teks on-screen. Gambar-gambar dan kata-kata sama disajikan secara visual, yakni sebagai animasi dan teks, dan menyebabkan saluran visual vektorial kelebihan beban sebaiknya saluran auditory atau verbal tidak termanfaatkan. Oleh karena itu, dalam pengembangan multimedia, saluran visual dan auditory digunakan secara seimbang. Lalu, prinsip redundansi mengatakan bahwa siswa dapat belajar lebih baik dari animasi dan narasi daripada animasi, narasi, dan teks on-screen. Jika kata-kata dan gambar-gambar disajikan secara visual, yakni animasi dan teks, akan menyebabkan seluruh visual kelebihan beban sehingga memprosesan informasi kurang maksimal. Lalu, yang terakhir, prinsip perbedaan individual mengatakan bahwa siswa pengaruh desain lebih kuat terhadap siswa berpengetahuan rendah daripada siswa berpengetahuan tinggi, dan siswa berkemampuan spasial tinggi lebih baik daripada siswa berspasial rendah. Penggunaan multimedia sebisanya digunakan pada siswa yang belum mempelajari materi, bukan untuk mengulang remedi, sebab siswa yang memiliki pengetahuan kurang tertarik pada unsur-unsur multimedia. Begitu juga siswa yang kemampuan spasial rendah juga tidak begitu tertarik dengan tampilan multimedia. Baiklah, kurang lebihnya hasil presentasi yang bisa saya bawakan seperti ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.